Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari reaksi dari perletakan. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama adalah persamaan kesetimbangan pada mekanika statika. Kedua, load distribution atau distribusi pembebanan pada struktur. Yang ketiga, the degree of indeterminacy, yaitu menentukan derajat ketidaktentuan statis. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana cara menghitung, mencari reaksi pada perletakan akibat adanya beban yang bekerja pada struktur. Sebelum kita masuk ke cara hitung reaksi, saya ingin review sedikit materi kita sebelumnya seperti persamaan kesetimbangan, di mana ini penting sekali untuk diketahui, karena ini akan menjadi dasar dalam menentukan nilai reaksi dari peletakan. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 persamaan kesetimbangan. Yang pertama, sigma V harus sama dengan 0. Semua gaya yang bekerja pada arah vertikal harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma H sama dengan 0, jadi semua gaya yang bekerja pada arah horizontal harus sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah sigma momen sama dengan 0, di mana jumlah momen, yaitu gaya dikalikan jarak, harus sama dengan 0. Selanjutnya, kita membahas tentang load distribution atau distribusi pembebanan. Ini ada gambar slab satu arah atau one way spanning slab atau pelat yang menumpu pada balok. Jadi pelat disebut pelat atau slab satu arah itu secara teori adalah ketika panjang balok dibagi dengan lebar itu sama dengan atau lebih dari 2. Nah, pada plat satu arah, beban yang ada di atas plat, misalnya seperti beban orang berkumpul, beban meja, beban kursi, atau beban lemari, beban buku, itu akan didistribusikan pada balok yang panjang. Nih, seperti pada gambar, itu ditandai dengan arah panah ke arah balok yang panjang. Contoh plat satu arah ini sering kita temui di balkon atau teras. Nah, selanjutnya adalah plat dua arah atau two-way spanning slab, di mana nampak di gambar plat tersebut bentuknya cenderung kotak atau persegi panjang, tapi perbedaan panjang dan lebar slabnya itu tidak terlalu besar, sehingga distribusi beban yang bekerja di atas plat lantai atau slab itu akan dibagi ke balok di sekelilingnya. Nah, beban yang bekerja pada plat ini didistribusikan ke balok. Lalu selanjutnya dari balok ditransfer beban-beban tersebut ke kolom. Nah, bisa dilihat pada gambar keduanya itu ada anak panah dari plat ke balok, dari balok dilanjutkan ke kolom. Jika di bawah kolom ini masih ada kolom lantai bawahnya, maka akan ditransfer lagi ke kolom di bawahnya. Begitu terus sampai lantai terakhir dan mencapai ke pondasi. Selanjutnya, di sini saya coba gambarkan ada 3 tipe plat lantai, yaitu ada plat A, plat B, dan plat C. Di mana plat A ini bentuknya kotak persegi, sedangkan plat B adalah persegi panjang, dan plat C adalah persegi panjang. Nah, kita bisa lihat tanda-tanda panah tadi itu di atas menentukan plat tersebut merupakan plat dua arah atau plat satu arah. Kita coba lihat di gambar berikutnya. Garis-garis yang ada di dalam slab ini menggambarkan pola distribusi pembebanannya. Jadi di slab A itu nampak bahwa beban didistribusikan secara merata berbentuk segitiga ke masing-masing balok di sekelilingnya. Nah, untuk plat B, slab B itu berbentuk persegi panjang sehingga pembagian atau pendistribusian bebannya berbentuk metode amplop. Jadi ada yang mendapatkan beban trapesium dan ada juga yang mendapatkan beban segitiga. Nah, untuk slab C ini nampak jelas bahwa ia adalah slab satu arah sehingga bebannya hanya dibagi ke balok yang panjang. Jadi balok di sekitarnya itu yang balok panjang mendapatkan beban persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita uraikan distribusi beban pada gambar di setiap masing balok yang sudah saya beri kotak hijau dengan penamaan balok A1 sampai dengan A5. Yang pertama balok A1. Nih, kita lihat balok A1, ia menahan beban bentuk segitiga dari slab A, sehingga timbul reaksi pada ujung-ujung balok senilai V1. Nah, pada balok A2, posisinya dia di tengah, jadi yang pertama dia mendapatkan beban dari slab A. Bentuknya segitiga, lalu dia juga mendapatkan beban dari sebelah kanannya, yaitu ada slab B, yaitu berbentuk segitiga juga, cuma lebih kecil, itu saya lengkari ungu. Lalu dia dapat juga beban titik dari balok A5. Nah, balok A5 ini sifatnya adalah sebagai balok anak, sehingga ia menumpu pada balok lain yaitu balok induk A2.
Akibat beban tersebut, ujung balok A2 memberikan reaksi sebesar V2 dan V2A. Di sini nilainya berbeda karena reaksinya pasti berbeda akibat beban yang bekerja di atasnya. Selanjutnya, balok A3 di mana ia hanya mendapatkan beban dari slab B dan bentuk distribusi bebannya adalah trapesium. Jadi dari beban ini tumpuan atau peletakan di ujung-ujung balok memberikan nilai reaksi sebesar V3. Lalu balok A4, dia menahan beban dari slab C berbentuk persegi panjang, dan balok A5 dia menahan beban dari slab B berbentuk trapesium, dan dari slab C berbentuk persegi panjang. Reaksi yang muncul yaitu V5. Nah, itu yang diteruskan ke balok A2 yang tadi. Selanjutnya, kita bahas mengenai the degree of indeterminacy atau menentukan derajat ketidaktentuan statis. Di sini, untuk menentukan derajat ketidaktentuan statis, formulanya adalah ID sama dengan 3M plus R dikurangi 3N, di mana M adalah member, R adalah reaksi perletakan, N adalah jumlah titik yang ada di dalam struktur. Nah, nilai ID ini jika sama dengan 0, maka struktur tersebut adalah struktur statis tertentu dan merupakan struktur yang stabil. Ini yang akan Anda pelajari pada semester ini. Nah, jika nilai ID lebih besar dari 0, maka struktur termasuk struktur stabil, tetapi dia adalah statis tak tertentu. Ini yang akan Anda pelajari di semester berikutnya. Struktur statis tak tertentu itu tidak bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu jika nilai ID sama dengan 0 atau minus, tandanya struktur merupakan struktur yang labil, sehingga pada teknik sipil kita tidak pelajari struktur tersebut, karena struktur dalam dunia teknik sipil itu harus stabil, seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan pertama. Selanjutnya, ini contohnya. Yang pertama ada contoh struktur stabil, statis tertentu. Kita lihat nilai ID-nya sama dengan 0. Kita coba jabarkan. Di mana rumusnya formulanya adalah 3M. M adalah member. Membernya adalah 1 karena hanya ada balok di atas tumpuan A dan B, itu ada satu garis. Itu penggambaran sederhana dari balok, ada 1. Reaksi ada 3, yaitu reaksi yang muncul dari sendi ada 2, reaksi vertikal A dan horizontal A, dan reaksi dari roll ada 1, yaitu reaksi vertikal B, sehingga totalnya menjadi 3, dan dikurangi 3 dikali 2. 2 ini tadi adalah jumlah titik, yaitu A dan B. Hasilnya sama dengan 0, stabil, statis tertentu. Ini ada peletakan selanjutnya, yaitu peletakan sendi-sendi. Di sini yang berbeda adalah jumlah reaksi, di mana sendi dan sendi itu jumlah total reaksinya ada 4, Va, Vb, Ha, dan Hb. Nilai ID-nya sama dengan 1, stabil, statis tertentu derajat 1. Terakhir, ini contoh struktur yang labil, di mana reaksinya ini hanya ada 2, reaksi vertikal A dan vertikal B, sehingga nilainya didapat minus 1. Oke, kita lanjutkan selanjutnya dengan menghitung support reaction atau reaksi peletakan. Sebagai konsep awal, saya coba gambarkan di sini ada 2 orang, sebut saja A dan B, yang menopang kayu di atas tubuhnya. Lalu kayu tersebut diberikan beban sebesar P, yang jaraknya adalah setengah L dari masing-masing orang. Tentu dengan mudah kita bisa menentukan beban P yang ditanggung oleh A dan B masing-masing adalah sebesar setengah P. Jadi bebannya dibagi 2 sama rata karena letak pembebanan ada tepat di tengah-tengah bentang kayu. Nah, dengan cara yang sama kita coba di suatu bentuk struktur sederhana dengan peletakan sendi dan roll, di mana sama-sama diberi beban P sejarak setengah L dari masing-masing tumpuan. Maka didapat nilai RVA sama dengan setengah P dan FVB sama dengan setengah P. Nilai RHA di sini sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada struktur. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menentukan reaksi peletakan apabila jarak beban P ke tumpuan yang satu dengan tumpuan yang lain itu berbeda seperti pada gambar. Di sini nilai P atau beban P jarak terhadap titiknya adalah sepertiga L, sedangkan ke titik D adalah 23L. Nah, di sini kita bisa menggunakan prinsip kesetimbangan statis. Kita lihat di sini tumpuan C berupa sendi, sehingga asumsi kita ada RVC ke arah atas dan RHC ke arah kanan. Lalu di titik D muncul reaksi vertikal D ke arah atas. Ingat selalu bahwa momen adalah gaya dikalikan jarak. Jadi, pertama kita hitung dulu nilai reaksi vertikal dari tumpuannya. Jika Anda mau menghitung atau mengetahui nilai reaksi di titik D, contohnya ya, maka anggap titik C ini sebagai titik acuan Anda, dan begitu juga sebaliknya.
Jadi di sini kita coba untuk menghitung nilai reaksi vertikal D terlebih dahulu, sehingga titik C yang menjadi titik acuan. Di sini titik C tidak boleh bergerak atau berputar sama sekali, sehingga sigma momen di C sama dengan 0. Semua gaya menyebabkan momen atau menyebabkan titik C berputar itu harus sama dengan 0. Nah, di sini gaya vertikal ada P dan RVD. Ini yang bisa menimbulkan momen di titik C. Kita hitung nilai P itu positif karena jika titik C sebagai acuan, P ini akan berputar searah jarum jam. Lihat arah gayanya. Arah gayanya ke bawah, titik C ada di sebelah kiri, maka dia ketika berputar akan searah dengan jarum jam. Nilai P positif kali sepertiga L dikurangi RVD. RVD di sini negatif karena dia berlawanan arah jarum jam terhadap tumpuan di C. Dikalikan dengan L sama dengan 0, maka didapatkan RVD sama dengan sepertiga P. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung nilai RVC dan menjadikan titik D sebagai titik acuan kita. Sehingga sigma momen di D itu harus sama dengan 0. Jadi semua gaya yang menyebabkan momen atau menyebabkan titik D berputar itu harus sama dengan 0. Sama seperti menghitung RVD tadi, jadi nilai P di sini diberi tanda negatif karena dia berlawanan arah jarum jam terhadap titik D. Dan untuk RVC dia positif karena searah dengan jarum jam terhadap titik D, maka didapatkan nilai RVC sama dengan 2/3 P. Nah, selanjutnya kita hitung nilai RHC. RHC karena tidak ada gaya yang bekerja, gaya horizontal yang bekerja pada struktur, maka RHC ini sama dengan 0. Terakhir, kita harus lakukan cek perhitungan. Harus selalu melakukan cek perhitungan ini sehingga kita bisa tahu apakah RVC dan RVD kita sudah benar. Nah, caranya adalah menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V ini ada gaya vertikal P ke bawah dan RVC dan RVD ke atas. Maka RVC dan RVD bernilai positif, minus P ke bawah sama dengan 0. Hasilnya oke. Jadi nilai RVD dan nilai RVC yang sudah kita hitung sudah benar. Oke. Tadi sudah kita ingat bahwa momen sama dengan gaya dikalikan jarak. Nah, jika strukturnya seperti ini, maka L atau jarak yang digunakan itu yang diagonal atau yang horizontal. Jawabannya yang digunakan adalah jarak yang tegak lurus terhadap garis kerja gaya, yaitu L cos 30. Nah, dengan cara yang sama dihitung nilai sigma momen A dan sigma momen B. Didapat hasilnya RVB dan RVA adalah setengah P. Nah, jangan lupa juga untuk lakukan cek atau controlling untuk memastikan bahwa hasil perhitungan reaksi kita sudah benar. Di sini sudah benar. Dan untuk nilai reaksi horizontal HA itu sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada struktur. Selanjutnya, bagaimana apabila ada gaya yang bekerja dengan sudut tertentu terhadap suatu struktur seperti pada gambar ini? Yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan uraian gaya atau melakukan penguraian gaya. Jadi nanti akan ada P sin alfa dan P cos alfa. Di sini ada datanya, P-nya 10 ton, L 8 meter, alfa 60 derajat, P sin alfa 8,66 ton, P cos alfa sama dengan 5 ton. Karena di tumpuan A adalah sendi, maka akan muncul reaksi vertikal A. Asumsi kita ke arah atas, lalu ada RHA, asumsi kita ke arah kanan. Lalu untuk di titik B ada tumpuan roll dengan reaksi vertikal B ke arah atas. Nah, yang pertama kita hitung, ini ada sigma momen di A sama dengan 0. Dengan cara yang sama, perhatikan arahnya, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, jadi positif dan negatif jangan sampai terbalik. Didapatkan nilai RVB sama dengan 4,33 ton. Lalu untuk sigma B sama dengan 0, didapatkan juga nilai RVA sama dengan 4,33 ton. Selanjutnya, hitung nilai RHA. Nah, di sini sigma H sama dengan 0, karena arahnya dua-duanya ke kanan, RHA bernilai positif, P cos alfa juga bernilai positif, sama dengan 0, dijumlahkan, maka didapat RHA sama dengan minus P cos alfa sama dengan minus 5 ton. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa asumsi awal untuk arah RHA kita itu salah. Jadi seharusnya arah RHA itu ke arah kiri. Selanjutnya lakukan cek. Sigma V sama dengan 0. Dan ini oke. Lalu sigma H sama dengan 0, P cos alpha minus RHA sama dengan 0.
dan juga oke. Berarti perhitungan kita sudah benar. Ini ada 3 gaya yang bekerja pada satu balok tumpuan sendi roll, di mana tumpuan sendi dia menimbulkan reaksi vertikal A ke arah atas, reaksi horizontal A ke arah kanan, RVB ke arah atas. Selanjutnya ini ada datanya, P1 3 ton, P2 sebesar 5 ton, P3 sebesar 2 ton, dengan L totalnya adalah 6 meter. Pertama kita hitung dulu sigma momen di titik A sama dengan 0, maka P1 kali 2 meter ditambah P2 kali 3 meter ditambah P3 kali 6 meter minus RVB kali 6 meter sama dengan 0. Didapatkan nilai RVB sama dengan 5,5 ton. Lalu untuk sigma momen di B, RVA kali 6 dikurangi P1 kali 4 dikurangi P2 kali 3 meter dikurangi P3 kali 0, karena dia tidak ada lengan momen, lengan atau jarak antara P3 dan FVB tidak ada jaraknya, maka jaraknya sama dengan 0 meter, tidak menimbulkan momen terhadap titik B. Didapatkan nilai RVA sama dengan 4,5 ton. Selanjutnya kita cek di sigma vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada arah vertikal itu harus sama dengan 0. Maka RVA plus RVB dikurang P1, P2, dan P3 harus sama dengan 0. Hasilnya oke. Di sini nilai RVA dan RVB sesuai dengan gaya yang terjadi atau gaya yang diberikan pada struktur. Untuk sigma H ini sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada struktur tersebut. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Selamat belajar dan mengulang kembali semua materi yang sudah disampaikan agar Anda semakin paham dan semakin lancar dalam mengerjakan soal-soal mekanika statika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.